Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Bakri Asmi dari kelas 11 IPA 4 asal sekolah SMA Ypondek 1 Tangerang. Materi yang akan saya bahas adalah zat alir atau fluida dinamis. Pengertian fluida dinamis. Pertama, fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Kedua, ciri-ciri fluida dinamis. Tidak kompresibel, jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Tidak mengalami gesekan, saat mengalir gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Alirannya transitioner, tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi pusaran. Alirannya lunak, aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. 3. Debit ialah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, umum per detik. Q sama dengan V per T. Q sama dengan A V. Keterangan Q adalah debit M kubik per sekon, V adalah volume meter kubik, T adalah waktu sekon, A adalah luas penampang M persegi, V adalah kecepatan aliran M per sekon. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum menurunkan hubungan, baiknya harus memahami beberapa istilah pada aliran fluida. Garis aliran diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal, aliran lunak. Garis singgung pada suatu titik pada garis memberikan arah kecepatan aliran fluida. Garis alir tidak berpotongan antara satu sama lain. Tabung air ialah kumpulan dari garis-garis aliran. Q1 sama dengan Q2, A1V1 sama dengan A2V2. C. Asas Bernoulli. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan pada hukuman kekekalan energi yang dialami pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwasanya jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. P tambah 1/2 PV persegi tambah PGH sama dengan konstan. P1 tambah 1/2 PV 12 tambah PGH 1 sama dengan P2 tambah 1/2 PV 22 tambah PGH 2. Keterangan P tekanan Pascal sama dengan PA sama dengan N per meter persegi. P massa jenis fluida, cairan ataupun gas, kilogram atau meter kubik. G. Percepatan gravitasi, M per sekon persegi. D. Penerapan hukum Bernoulli. Pertama, pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di atas bawah sayap.
Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya, terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Keterangan P sama dengan massa jenis udara kilogram per meter kubik. VA kecepatan aliran udara pada bagian atas pesawat meter per second. FB kecepatan aliran udara pada bagian bawah pesawat meter per second. F sama dengan gaya angkat pesawat Newton. Tangki bocor mendatar. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli besar energi kinetik. Air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan demikian, kecepatan air pada lubang penyemburan yaitu sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Hingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat juga semburan airnya. V sama dengan akar 2 GH, X sama dengan 2 akar HH, T sama dengan akar 2H per G. Keterangan V sama dengan kecepatan keluar cairan dari lubang, H sama dengan jarak tempat jatuh cairan tanah ke lubang bocor, X jarak mendatar jatuhnya cairan, T waktu yang diperlukan cairan menyentuh tanah, H jarak permukaan cairan ke lubang bocor. Viskositas. Viskositas fluida secair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak di dalam fluida besar. Gesekan ini biasa juga disebut dengan sebagai derajat kekentalan secair. Jadi semakin besar viskositas secair, maka semakin susah benda padat bergerak dalam secair tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan adalah gaya kohesi antar tersebut. Viskositas dalam zat cair yang berperan gaya kohesi antar partikel zat cair. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan yang satu dengan yang lainnya. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemilik kendaraan, kita mungkin diminta oleh mekanik untuk mengganti oli mesin setiap kali kita membawa kendaraan untuk servis. Oli mesin memiliki beragam tujuan vital, namun pada dasarnya tujuannya adalah untuk membuat mesin tetap berjalan mulus. Mesin memiliki banyak bagian bergerak yang berpotensi bergesekan menciptakan gesekan. Gesekan ini dapat merusak bagian-bagian mesin dan menyebabkan lebih cepat aus. Jika gesekan bertambah, maka akan melambat secara dramatis, membuatnya kurang efisien dan lebih mungkin rusak. Saat oli bergerak melalui mesin, oli melapisi bagian-bagian yang bergerak sehingga tidak saling bergesekan dan menyebabkan aus. Oli mesin juga membantu membersihkan, mendinginkan, dan melindungi mesin Anda. Viskositas oli mesin mengacu pada seberapa mudah oli mengalir pada suhu tertentu. Oli tipis memiliki viskositas lebih rendah dan lebih mudah mengalir pada suhu rendah dibandingkan oli yang lebih kental yang memiliki viskositas lebih tinggi. Oli tipis mengurangi gesekan pada mesin dan membantu mesin menyala dengan cepat selama cuaca dingin.
Padahal oli kental lebih baik dalam menjaga kekuatan film dan karena oli pada suhu dan beban yang tinggi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.